Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bernalar, berdiskusi dengan nalar. Kembali lagi kita dengan podcast yang akan membahas isu aktual. Kali ini kita akan mengulas satu isu yang lagi viral berkaitan dengan isu pembegalan Bang Deddy Sitorus sebagai anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara. Telah hadir bersama kita Bang Dodi Irfan yang akrab disapa Bang Pai. Ya bro. Bang, apa kabar Bang? Sehat? Baik bro, habis ngopi kita. Kita mulai dengan satu pertanyaan nih Bang. Yep. Bang, ini kan lagi rame nih. Kemarahan publik terhadap kinerja anggota DPR RI ini Bang. Kita tahu kan ya, menyayangkan lah isu penjarahan dan segala macamnya. Tapi yang menyisakan satu pertanyaan itu kan, kenapa Bang Deddy juga ikut terseret dalam isu ini Bang? Padahal kan kita tahu ya, Bang Deddy juga sudah mengklarifikasi kalau pernyataan itu kan yang tidak bisa disamakan DPR dengan rakyat jelata itu kan sebenarnya pernyataan lama gitu. Ya. Tapi kemudian itu digoreng pada momentum kemarahan publik pada momentum ini begitu kan. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa Bang Deddy ikut terseret dalam kasus ini? Ya, ini kemarahan juga ada dua jenis ya. Ada kemarahan yang natural, ada kemarahan yang dimobilisasi, dikipas-kipasin supaya orang marah gitu ya kan. Kalau untuk yang menjadi sorotan publik nih terhadap pernyataannya Deddy Sitorus soal rakyat jelata itu, sebenarnya sudah banyak di beberapa media itu diklarifikasi. Termasuk Deddy Sitorus juga melakukan klarifikasi. Jejak digitalnya juga masih ada pada saat tanggal 20 Oktober 2024, seminggu setelah pelantikan DPR RI. Ya. Jadi itu mungkin kalau sampai hari ini ya mungkin ada sekitar 8-9 bulan lah gitu, hitung sendiri ya, dari Oktober sampai September atau Agustus, akhir Agustus. Nah itu dalam acara kontroversi Di Metro TV itu di Bang. Metro TV. Di segmen kedua Deddy Sitorus dengan banyak narasumber, tidak hanya Deddy Sitorus, di situ ada beberapa elit partai politik yang jadi tema pembahasan itu kan soal isu rencana ada kenaikan tunjangan, ada perumahan dan lain sebagainya lah ya. Nah di saat itu presenter itu melihatkan grafik perbandingan antara pendapatan masyarakat terendah itu penerima pegawai UMR dibandingkan dengan pendapatan DPR RI sebagai wakil rakyat. Pada saat ini aku karena harus detail dikit nih, pada saat presenternya memberikan pengantar sebelum bertanya ke Deddy Sitorus minta pendapatnya, itu kan dijelaskan, dikasih lihat data dan lain sebagainya dalam bentuk angka-angka gitu, walaupun nggak terlalu persis gitu ya. Tapi seolah-olah dibandingkan antara pendapatan masyarakat rendah, penerima UMR, menengah UMR, dan mereka harus dibebankan lagi tapera, tabungan perumahan rakyat, dipotong dari pendapatan itu, sementara di lain pihak ada DPR RI yang menerima tunjangan dan lain sebagainya, ketika diakumulasikan kan jomplang gitu. Nah di situ kan Deddy langsung mendisklaimer dulu, harusnya jangan membandingkan DPR RI dengan rakyat dong. Nah disitulah tersebut rakyat jelata. Itu bukan artinya DPR tidak mau disamakan, dibanding-bandingkan dengan rakyat jelata, iya kan? Ada penjelasan berikutnya sebenarnya itu. Ya kalau mau bandingkan DPR RI sebagai lembaga tinggi negara, ya harus bandingkan dengan lembaga tinggi negara. Gitu. Seperti kementerian, lembaga tinggi negara yang lain, misalnya ada MA, MK dan lain sebagainya begitu ya. Plus dia memberikan contoh lagi, misalnya ya nggak mungkin lah direktur utama BUMN dibandingkan dengan office boy gitu. Kan itu nggak mungkin juga dibandingkan, makanya disebut apple to apple. Tapi ini lagi-lagi politik ya. Rupanya itu disimpan, file itu disimpan oleh pihak-pihak yang mungkin punya kepentingan. Dan pas ada momentum ini, ya, ketika Presiden Prabowo pada saat sidang paripurna istimewa menyampaikan rencana kenaikan dan menyetujui rencana kenaikan kenaikan tunjangan untuk DPR RI dengan beberapa item, itu seolah-olah membuat
menyakiti hati rakyat gitu. Iya. Kemudian digoreng lah itu yang joget-joget. Digoreng. Video yang panjang sebenarnya, perdebatan itu cukup panjang, itu dipotong sekitar 20 atau 22 detik, stop sampai di situ tanpa ada penjelasan lainnya. Lantas di framing di media sosial bahwa Deddy Sitorus titik 2 begitu ya, ini kan quotation, kalau di tulisan itu kan kutipan. Ya. Menggunakan image backgroundnya foto Deddy Sitorus, DPRD apa tidak DPR RI. DPR RI Jangan tidak, samakan DPR RI. ya, jangan samakan dengan rakyat jelata. Ya, rakyat jelata. Nah ini kan membuat sebagian orang salah persepsi akhirnya terhadap Pernyataan itu. pernyataan image yang disebarluaskan. Padahal kalau teman-teman atau Konteksnya itu gaji penghasilan Bang ya. ya apalah itu, apalah itu. Kan logikanya begini, ketika memang anggaplah pernyataan itu menyakitkan, kenapa nggak viral di tanggal 20 Oktober itu? Ya. Kan pertanyaannya begitu. Harusnya jauh-jauh hari gitu. Iya dong, kalau itu memang menjadi kontroversial, anggaplah itu menyakiti hati publik. Kenapa kok baru diviralkan itu di bulan Agustus, di awal pertengahan Agustus aku ingat itu. Ini kan semacam ada grand design gitu, hanya untuk menyerang Deddy Sitorus. Ya, tapi itu sudah di-clearkan di berbagai macam media, dan aku yakin masyarakat yang cerdas akan melihat video itu secara utuh, tidak sepenggal. Nah, ini yang akhirnya membuat seolah-olah posisi DPR itu berjarak gitu ya, tidak mau dibandingkan dan lain sebagainya dengan rakyat jelata. Tapi ya lagi-lagi ini politik ya. Ya. Politik ya udah jadi resiko dan konsekuensi yang jelas kita tahu Deddy Sitorus tuh berbeda lah dibandingkan DPR RI yang lain yang mungkin hidupnya lebih hedon gitu ya. Dia merakyat kok, selalu datang ke dapilnya, bertemu dengan masyarakat yang secara strata ekonomi mungkin jauh dibandingkan dia misalnya, tapi dia tetap ngobrol, makan bareng, nggak ada jarak gitu. Karena apalagi di PDIP kan jelas partai yang selama ini identik dengan masyarakat kecil, wong cilik. Ya. Jadi nggak mungkin lah ada gap begitu, ada jarak dan lain sebagainya. Ya masyarakat bisa nilai lah. Tapi ini kan lagi-lagi politik bro. Ngomong-ngomong soal grand design yang abang bilang tadi Bang, ada isu kalau ada upaya pembegalan Bang Deddy Sitorus itu bagaimana? Ya aku nulis kemarin soal pembegalan Deddy Sitorus ini, disclaimer, pembegalan itu bukan dibegal kayak orang di pinggir jalan gitu ya. Dibegal tapi kayak secara ada politik. ingin mematikan karir politik Deddy Sitorus. Kalau aku orang awam menilai sebagai orang yang selalu ngikuti lah perkembangan gitu, memang ada upaya untuk membungkam Deddy Sitorus karena di antara sekian banyak politisi yang berani bicara keras, kritis, bahkan cenderung tajam gitu, itu memang Deddy Sitorus. Jadi wajar kalau main bola kan yang selalu disiksa pemain belakang lawan itu kan striker, Maradona ya lah, Messi, Ronaldo gitu, karena hanya dengan menjegal dia lah dia nggak bisa bermain secara efektif. Nah, ya mungkin grand design yang dilakukan adalah Deddy menjadi bagian dari target yang harus diselesaikan. Banyak orang-orang yang terganggu mungkin ya dengan ada istilahnya itu seperti ingin diahokkan Bang ya. Ya, akhirnya kan berkembang juga. Kalau kita ngelihat kasus Ahok yang beberapa waktu lalu yang sempat membuat heboh begitu, itu kan penggalan juga kan. Dan artinya konteksnya sebenarnya beda gitu Bang. Oh, beda dong. Beda, sangat berbeda dengan kasus Ahok gitu. Kalau Ahok mungkin menyentuh ada sarannya begitu ya. Sarannya. Tapi itu kan sebenarnya sudah diklarifikasi berkali-kali. Tapi ya itu kan opini publik ya yang nggak bisa dilawan gitu ya. Tapi kalau yang ini kan kalau aku lihat sih ya nggak tahu, receh juga bilang enggak, tapi ada masyarakat yang termakan juga dengan isu itu kan penggalan video yang sebenarnya kalau orang cerdas itu sebenarnya nggak termakan sih dengan isu itu. Dan substansi lah istilahnya. Iyalah, ya itu tadi membandingkan
antara profesi begitu kan, atau pekerjaan, pendapatan orang gitu ya. Ya lu misalnya ya nggak mungkin lu bandingkan dengan wali kota, pendapatan wali kota gitu. Ya kita kan rakyat biasa gitu ya. Sementara wali kota mungkin ya karena tanggung jawabnya yang besar ya, menerima dia mendapat fasilitas lebih. tertentu, ya, Bang, ya. Dia mendapat lebih ya wajar lah gitu. Tapi lagi-lagi ini kan digiring, di framing karena memang mungkin hanya itulah untuk cara salah satunya untuk meredam Deddy Sitorus karena dia mungkin dianggap clear, bersih, tidak korupsi gitu kan. Hanya ya kepleset gitu. Framing sih kalau gue lihat. Ada desakan, Bang, kalau dari partai yang lain ya, seperti ada 2 kader partai yang kemudian didorong untuk menonaktifkan kadernya kan, Bang. Dan ada juga upaya untuk mendesak PDIP melakukan hal yang serupa nih, Bang. Iya. Keramaian seperti ini, Bang, di tengah keramaian seperti ini. Ya PDI berbeda dengan 2 partai yang lain yang menonaktifkan kadernya gitu ya. Lagian apa yang dilakukan Deddy kan berbeda gitu. Bahkan kalau dianggap ya lo lihat aja di video-video yang beredar di sidang MPR itu ya, paripurna itu. Video Deddy pun nggak kelihatan gitu. Iya, nggak disorot kamera waktu itu. Dia nggak joget-joget gitu. Bahkan ketika ya kalau kayak misalnya yang Nasdem ya Saroni ya dia nganggap tolol itu mungkin udah kelewatan lah ya. Partai mungkin menganggap itu jadi tidak mencerminkan partainya begitu ya, pendapat partainya. Sementara Deddy ini kan kasus lama, pernyataan lama yang ditarik begitu. Ya berbeda lah. Aku pikir PDIP nggak bisa ditekan-tekan ya. Mungkin ya, aku yakin berbeda dengan sikap partai-partai yang lain. Kalau yang lain ya mungkin punya sikap yang berbeda itu. Tapi ada juga sebagian penilaian tuh, Bang, menilai Bang Deddy itu kan memang terlalu tajam, Bang, ya. Ya jadi diharapkan ya turun-turun sedikit lah tonnya, nadanya begitu, Bang. Itu bagaimana? Medan, bro. Sudah karakter. Enggak lah. Ini kan soal kebenaran. Ya. Gue yakin selama politisi itu kan apa sih yang dipunya itu kan cuma mereka nggak punya senjata kayak polisi, kayak tentara. Mereka hanya punya kata-kata gitu. Ketika kata-kata itu tidak dimanfaatkan ketika melihat tidak adilan, tidak becusan, kesewenang-wenangan, ya malah gue pikir politisi yang tidak bicara itu harusnya punya dosa yang besar. Betul. Tapi Deddy memilih, dia harus bicara ketika misalnya ada ketidakadilan, kesewenang-wenangan terhadap rakyat kecil. Deddy bicara selalu soal rakyat kok. Lo cek aja di video-video misalnya soal dia RDP dengan beberapa kementerian segala macam. Dia sampai pukul meja. Lihat video yang terakhir ketika dia bicara kerayan, dia sampai nangis, bro. Lo pernah lihat nggak ada politisi yang bicara begitu sampai nangis? Yang ada itu sampai marah-marah. Karena dia merasakan betul penderitaan di kerayan itu. Ya gila apa orang yang menganggap Deddy nggak mau disamakan dengan rakyat jelata? Enggak, dia ditugaskan di Senayan itu untuk memperjuangkan rakyat jelata kok. Orang-orang itu aja. Aku yakin orang-orang yang bicara di medsos itu juga mungkin Kaltara aja dia nggak tahu kalau lihat peta ada di mana. Dia nggak, apalagi dia mau merasakan penderitaan masyarakat desa yang ada di pedalaman. Aku yakin ini hanya gue pikir itu pemaksaan lah ya, orang yang niat jelek banget gitu. Deddy nggak serendah itu. Ngomong-ngomong, Bang, kemarin kan sudah ada aksi ya dari teman-teman mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil di Tarakan. Bang Deddy itu satu-satunya anggota DPR RI yang mengangkat telepon dan sempat bicara di depan massa gitu. Ya walaupun ada juga kritikan-kritikan ya terhadap beliau. Mereka dan massa juga kan memaksa untuk hadir dan segala macam. Dan beliau rencananya tanggal 7. Jadi nggak, Bang? Itu kita serahkan sama karena masyarakat sudah perwakilan mahasiswa sudah menyampaikan itu ke DPRD. Silakan aja DPRD dengan perwakilan mahasiswa berkomunikasi bagaimana teknisnya. Tapi di antara 3 anggota DPRD, Deddy Sitorus satu-satunya yang berkomunikasi dengan secara langsung dengan mahasiswa, walaupun mungkin secara fisik dia nggak datang, tapi ketika dia bicara mengangkat telepon, gue pikir itu bentuk komitmen dia.
tanggung jawab moral dia kepada masyarakat Kalimantan Utara. Ya mahasiswa kita yang ada di sini kan orang-orang atau masyarakat yang diwakilkan oleh dia di DPR RI. Ya soal teknis segala macam nggak ada masalah. Nanti kita nggak tahu nanti endingnya seperti apa. Yang jelas demo itu dijamin undang-undang. Apapun isunya, apapun tuntutannya, gitu ya kan. Ya, Dan prinsipnya beliau siap hadir bang kalau misalnya diundang untuk ya kalau berdialog. ada waktu, beliau tuh kan sering aja ke sini bro. Sebenarnya hampir setiap bulan secara reguler beliau pasti ke Kaltara, entah ke Tarakan, ke Bulungan, ke Nunukan, tapi rutin lah ke Dan sini. kata nalar siap memfasilitasi bang dialog dengan teman-teman mahasiswa. Nyalip di tikungan juga nih kata nalar. Atur aja lah bro. Yang jelas itu kalau selama itu untuk kepentingan masyarakat, nggak ada yang nggak bisa. Dedi komitmen. HP-nya 24 jam aktif. Siapapun bisa menelpon, bisa mengontak. Sejatinya begitulah wakil rakyat, bro. Walaupun dia jauh di Jakarta sana, ketika ada persoalan di dapilnya, dia akan selesaikan, akan bantu kok, akan berkomunikasi. Siapapun, mau pejabat, mau ketua adat, mau penjahat sekalipun, ketika itu berkaitan dengan kepentingan rakyat di dapilnya, dia akan angkat tuh telepon. Dites aja. Ngomong-ngomong soal aksi massa bang, Yep. kalau kita bicara salah satu tuntutan kan tunjangan DPR kan sudah dievaluasi kan, Ya, bahkan rencananya mau dibatalkan kan. Tapi salah satu isu yang menarik itu juga soal rancangan undang-undang perampasan aset bang. Bagaimana sikap bang Deddy soal itu bang? loh kan udah berkali-kali tuh. Itu kan sejak pemerintahan SBY, Jokowi, ditambah Prabowo. Sebenarnya hari ini kan undang-undang perampasan aset itu paling mudah harusnya disetujui. Karena mayoritas DPR kan dikuasai oleh pemerintahan Prabowo. Iya. Apalagi yang kurang? Tergantung pemerintah dengan DPR aja. Deddy Sitorus dari awal nggak pernah menolak atau apapun sikapnya. Beberapa waktu yang lalu diwawancarai teman-teman, ya tergantung Pak Prabowo dan koalisinya lah. Kan mayoritas, voting kalah juga. Walaupun misalnya ada partai yang menolak begitu ya. Tapi kan sejauh ini ya terserah pemerintah sebenarnya. Karena pemerintah hari ini sangat super powerful di DPR RI kan. Hampir koalisi mayoritas. Ya. Di Minus DPR. PDIP dan PKS bang ya. Iya, tapi kan ketika kalau ngelihat yang benar yang niat ini siapa? Pemerintah berniat tidak melakukan mempercepat proses pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor. Ya kalau pemerintah niat ya sebenarnya besok pun bisa diketuk. Nah ngomong-ngomong soal kinerja ini bang. Wah, ini enak nih kalau bicara kinerja. Bang Deddy ini kan kita tahu lah ya, beliau sangat vokal dan mendengarkan sekali aspirasi masyarakat di Kaltara. Abang tadi udah nyinggung soal kerayaan. Apa isu yang paling dekat nih bang, yang lagi diperjuangkan beliau bang? Jalan perampasan. Jalan tembus. Yang sejak pemerintahan sebelumnya sudah direncanakan, terus anggarannya ya udah full, udah tembus, banyak lah item-item yang harus diselesaikan. Tapi kalau untuk bicara kerayaan, Deddy sangat konsen tuh, percaya sama dia kerayaan. Bukan hanya soal jalan, soal kelangkaan BBM, soal LPG, soal lintas batas. Soal KIPI gimana bang? Iya macam-macam. Tenaga kerja. Kalau KIPI udah pastilah. Jadi dari awal dia selalu mengungkapkan bahwa ketika dia ditugaskan oleh partai Ibu Megawati di DPR di Dapil Kaltara, salah satunya adalah bagaimana bisa menggolkan KIPI. Bahkan sebelum dia nyalek, belum dia jadi DPR, waktu jadi staf di pemerintahan Jokowi, ide untuk KIPI ini kan sudah dibahas gitu, sudah digulkan. KIPI, PLTA, Mentarang, Kayan itu kan salah satu proyek strategi nasional yang harus masuk di PSN dan terbukti masuk karena Deddy menganggap inilah salah satu cara untuk menyerap tenaga kerja lokal. Banyak keuntungan secara ekonomi untuk pemerintah untuk masyarakat di Kalimantan Utara. Itu kerja, bro. Iya. Itu bukan hanya cuap-cuap itu. Betul, kasih tahu. Itu kerja.
Jadi jangan lihat di ujung aja, gitu. Ya. Prosesnya. Aduh, gue susah kalau bicara soal kinerja Dedi. Apa ya? Gue pikir dia udah overdosis, gue bilang. Terlalu berlebihan. Tapi ya begitulah dia. Berlebihan dalam artian begini, bukan negatif ya. Artinya jika ada waktu luang, jika ada waktu kosong di sela-sela kesibukan dia pasti ke dapil. Abang Dia berani, ketemu dengan rakyat. berani mau dibandingkan bang, kalau kita perlu hitung-hitung dengan kinerja anggota DPR RI dapil Kaltara yang lain. Jangan gue yang bandingin, biar yang nonton podcast ini yang bandingin. Ya, silakan nanti kita cek. Iya, ini kan udah periode kedua. Periode pertama lihatlah apa yang sudah dilakukan oleh Deddy Sitorus di periode pertama. Di periode kedua pun, ya komposisinya kan tidak jauh berbeda ya. Iya. Hanya menambah Ibu Rahmawati kan. Iya. Ya harusnya Sudah banyak hal yang bisa kita udah lakukan, banyak Bang. yang harus bisa dilakukan. Walaupun kita tahu mereka beda komisi ya kan, beda komisi. Kepentingannya berbeda-beda. Sektor yang diperjuangkan kan berbeda-beda. Tapi paling tidak soal kinerja kupikir bisa dibandingkan lah, head to head, mau 2 lawan 1, mau 1 lawan 1, silakan dibandingkan gitu ya. Dedi, gue garansi kalau ada survei terakhir, survei nih, gue yakin dia nomor 1. Survei kinerja ya, Iya. DPR RI, gue yakin dia nomor 1. Siapapun lembaganya yang melakukan survei dia nomor 1. Tapi ini kan bukan perlombaan bro, Betul. lagi-lagi ini bukan perlombaan. Kinerja anggota DPR RI itu akan dievaluasi pada saat pemilu. Jika dia bisa dipilih di periode berikutnya. Ya kita tahu di periode pertama dia cukup sukses dan terbukti kok di periode kedua dia terpilih. Ngerti nggak? Ya. Dibandingkan anggota dewan yang lain lah gitu ya. Kerja politik dia ternyata membuahkan hasil, dipercaya sama publik kok. Tapi lagi kembali yang pertama tadi bang, bicara soal ada pernyataan tuh begini bang, kalau soal kerja semua bekerja begitu. Tapi lagi kembali soal ucapan nih. Nah, bagaimana bang mau menjelaskan itu bang? DPR RI itu sekarang ini dituntut untuk bagaimana betul-betul menjaga ucapannya. Ya sebenarnya siapapun harus menjaga ucapannya. Ya. Kadang kan katanya itu kan pepatah, lidah itu lebih tajam daripada pisau. Ya. Gitu ya kan? Ya mungkin pasti sebagai seorang yang punya nalar, punya pikiran, akan melakukan evaluasi. Gua nggak tahu apa yang harus dievaluasi, tapi semua orang harus menjaga lisannya, gitu ya, harus menjaga etika dan lain sebagainya. Tapi kalau buat aku nih, lu memilih anggota dewan yang sunyi senyap, Ya. diem, 1000 bahasa, tapi nggak ngapa-ngapain bro. Aman sih dia, sopan dia, santun dia, tapi dia nggak kerja, dia tidak maksimal melakukan tanggung jawab dia sebagai wakil rakyat. Atau lo mau anggota dewan yang kritis, yang mungkin ngomongnya keras, tapi dia benar-benar kerja dan benar-benar memperjuangkan masyarakat yang sudah memilih maupun tidak memilih. Aku pilih yang kedua. Ya. Nggak apa-apa deh, keras ngomongnya, tapi kerja bro, daripada slow tapi Artinya kesantunan ngapa-ngapain. itu cukuplah dalam ucapan dan gestur tubuh bang ya. Tapi dalam hal memperjuangkan aspirasi rakyat ya memang kadang harus keras begitu bang. oh iya kan ini kan dunia medsos ya hari ini ya, banyak orang kadang-kadang memanfaatkan celah sedikit pun, terutama lawan-lawan politik sekecil apapun. Kalau itu buat mereka ada pintu masuk untuk menyerang secara pribadi, personal, dia akan pakai itu ya. Tapi itu kan kita lihat orang-orang yang kupikir punya misi politik. Oke. Nggak ada tuh orang Kaltara yang nyerang secara pribadi. Gue ya lihat mereka cukup objektif melihat kinerja Deddy Sitorus. Walaupun dia memilih, tidak memilih Deddy Sitorus pada saat pemilu. Dan ketika masyarakat dia Kaltara itu cerdas lah bang ya. Ya iyalah bro. Oke. Harusnya cerdas. Bang terima kasih sebelumnya nih bang. Oke. Sudah mau berdiskusi dengan kami. Teman-teman nanti kita jumpa lagi di episode selanjutnya di podcast Menalar berdiskusi dengan Nalar. Itu tadi hasil diskusi kita. Semoga bisa mencerahkan dan memberi pengetahuan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bernalar.